Jadi kita akan mulai. Jadi kita akan masuk ke bab ketiga, tanggal 29 Oktober di modul persediaan sederhana. Jadi nggak kerasa kita sudah sampai di pertemuan ketiga. Nanti setelah ini saya akan kasih tugas 1. Tentu saja itu ada di modul ya. Tidak terlalu susah dia yang selama ini teman-teman pelajari gitu. Untuk merefresh kembali ingatan teman-teman. Nah, kita masuk ke model persediaan sederhana, beberapa macam model persediaan dan safety stock, pre-order point, dan analisis sensitivitas. Tinjauanmu modul pertama adalah fungsinya apa? Dapat menentukan jumlah persediaan barang yang dapat menghemat biaya. Terus, kedua, membahas tentang kondisi pemesanan barang yang tepat. Ketiga adalah jumlah biaya yang ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan keputusan pembelian barang. Jadi kita akan membahas tentang itu intinya. Jumlah persediaan barang tentunya dapat menghemat biaya. Tentu ada korelasi ya antara kuantitas dengan price. Di ilmu ekonomi ada relasi antara itu. Hubungan grafik linear biasanya adalah jumlah persediaan banyak, kemudian biaya naik kan gitu kan. Tapi di sini gimana kita masih dapat menghemat biaya. Kita dapat meminimalisasikan biaya dan memaksimalkan keuntungan. Kegiatan belajar 1 tentang model persediaan yang sederhana. Model ini meliputi kemungkinan keterlambatan pengiriman barang. Kita menggunakan asumsi kebutuhan barang sepanjang tahun itu relatif stabil. Kita punya asumsi, ya, karena akan banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi, gitu. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi tentang pengaruh, gitu kan, pengaruh yang mungkin bisa timbul. Karena itu di ekonomi kita sebutnya ceteris paribus. Itu adalah bila kondisi tetap, maka itu bisa terjadi. Ya, kalau ada banyak faktor kan kita nggak bisa memperkirakan kan secara prakteknya di teori di buku sama di lapangan tentu saja berbeda. Tentu saja di lapangan banyak sekali faktor-faktor. Misalnya apa? Makanya kita gunakan asumsi. Misalnya kebutuhan barang sepanjang tahun itu harus relatif stabil. Asumsi pertama. Terus yang kedua adalah biaya yang berhubungan dengan pemeliharaan barang yang disimpan tergantung pada banyaknya barang yang disimpan. Terus jumlah biaya pemesanan barang untuk tiap kali pesan adalah sama. Barang yang disimpan tidak mudah rusak. Barangnya harus selalu tersedia di pasar. Dan harga barang relatif stabil. Itu adalah asumsi-asumsi yang bisa kita pelajari di sini. Karena tanpa itu agak susah gitu kan. Ini kenapa penyebabnya kenapa gitu kan? Ada yang terlambat barang itu gimana? Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Nah, kita akan mengenal EOQ. Apa itu EOQ? Economic Order Quantity. Order quantity. Quantity adalah jumlah, order itu pesanan, dan economic adalah ekonomis. Jadi secara ekonominya gimana? Makanya kita mempelajari ekonomi ya. Anak ekonomi harus berpikiran secara ekonomis. Maka dinamakan di pasaran ada namanya produk ekonomis loh. Iya nggak? Nah itu ekonomi banget sebenarnya. Ada kemasan ekonomis. Kenapa nggak dinamakan kemasan hemat? Bisa juga, tapi kan tidak keren gitu ya, dinamakan aja kemasan ekonomis. Nah, jadi kita pakai asumsi itu, economic order quantity, sebagai EOQ, yaitu jumlah pembelian yang paling ekonomis. Atau jumlah order, sama aja kan, kita order barang ya kita berarti membeli, ya nggak? Kita buy something. Nah, kita perlu mempertimbangkan besarnya biaya-biaya yang berhubungan dengan kebijakan atau kebijaksanaan pembelian itu. Yaitu adalah kita kenal adalah biaya setup
dan maintenance cost. Ini adalah dua hal yang kita pelajari ini. Pertama adalah apa? Biaya setup dan maintenance cost. Kita akan bahas tentang ini dulu, biaya setup. Ada yang tahu tentang biaya setup? Pernah mendengar? Biaya yang dikeluarkan setiap kali perusahaan memesan barang. Oke, good. Atau kata lainnya adalah biaya pesan. Biaya pesan, betul. Biaya penyimpanan. Biaya pesan. Kalau penyimpanan nanti kita bahas. Baru kedengaran tuh Mas Asep ya. Saya dari suaranya aja bisa hafal. Iya, Pak. Iya, karena paling aktif di sini salah satu-satunya cowok yang aktif ya dari jauh. Kalau kita adakan nanti 13 November kuliah pengganti RO 13 November ya, 2 minggu lagi jam 8 malam waktu Taiwan. Di situ jam berapa Mas Asep? Jam 3 sore, Pak. Jadi, oh ya, mungkin dari sekarang saja saya minta izin untuk tanggal 13 kan saya kebagian ini, Pak, presentasi. Minta jam pertama sebab jam 4-nya masuk kerja gitu. Saya cuma punya waktu 30 menit sebelum berangkat kerja. CMO ya? Kan Ya. RO enggak ada presentasi. Baik-baik, nanti. Tapi kelompok 3, Pak. Kami kelompok 3, tapi penampilan pertama ya, Pak. Oh, bisa jadi. Tolong ketua kelas dicatat ya. Karena nanti dipandunya sama Bu Dina. Bu Dinati nanti bilang, Mbak ketua kelas tolong dicatat kelompoknya Mas Asep, kelompok berapa Mas? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 di urutan pertama ya? Iya. Oke, saya notet dulu. Oke, Terima kasih. Yang penting, kalau kuliah pengganti bisa datang ya? Datang, Pak, tapi waktu saya cuma 30 menit, kemudian saya sampai di tempat kerja 10 menit, terus sambung. Tapi saya tidak bisa aktif bicara, mungkin hanya menyimak saja, Pak. Oh, memang kita nggak perlu bicara kalau sebab sambil kerja kan bukan gitu. presentasi. Iya, Iya. sebab sambil Kan kerja. bukan presentasi MO, Mas. Jadi menyimak aja. Baik, Pak. Oke, terima kasih ya. Kalau ada apa-apa nanti dihubungi ini ya. Baik, Mbak terima kasih. kelas atau Mbak Winar sih. Oke, nanti catat di notet aja. Oke, biaya setup itu adalah betul tadi ya. Biaya dikeluarkan. Biaya dikeluarkan tiap kali perusahaan memesan barang. Berarti kalau kita order sama dengan pesan, berarti sama dengan biaya order, sama kan? Biaya order paling gampang. CS setup atau biaya pesan, biaya order. Kalau misalnya teman-teman agak sedikit bingung setup ya udahlah, kan itu kan dalam bahasa Inggris. Kita simpelkan aja. Biaya setup adalah biaya pesan atau order yang meliputi apa? Pengiriman surat pesanan. Bisa kita kirimkan petugas pembelian. Terus interlokal dan lainnya yang besarnya tidak terpengaruh oleh jumlah barang yang dipesan. Nah, simbol yang digunakan untuk ini adalah CS. Oke, ingat-ingat itu adalah CS. Sedangkan kedua adalah masih tentang biaya setup. Nah, biaya yang dikeluarkan tiap kali pesan barang adalah biaya pesan, betul nggak, teman-teman? Nah, simbolnya adalah CS. Oke. Nah, simbol yang digunakan ini adalah C besar, S kecil. Nah, jika kebutuhan barang, ya, jika kebutuhan barang selama 1 tahun sebesar R dan jumlah barang yang tiap kali membeli Q dan 1 tahun, maka dilakukan pembelian R dibagi Q. Maka biaya setup selama 1 tahun adalah R per Q dikalikan CS-nya. Itu adalah rumusnya. Nah, terus yang kedua adalah good maintenance cost. Good maintenance cost adalah besarnya biaya pemeliharaan barang seluruhnya selama 1 tahun sebesar rata-rata jumlah barang dikalikan biaya pemeliharaan.
Setiap barang setiap tahun. Nah, untuk mencari rata-rata, jumlah barang yang disimpan dalam gudang adalah apa? Q tambah Q dibagi 2. Atau sama dengan Q tambah Q sama dengan 2Q bagi 2 sama, ya kan? 2Q sama per 2 atau Q per 2. Nanti kita pakai rumus supaya lebih gampang ya dalam apa? Penghitungan. Q tambah Q di sini adalah 2Q tentu saja dibagi 2. Ini hilang sama dengan Q. Q per 2 atau Q per 2 sama aja. Jumlah yang digunakan biaya pemeliharaan barang tiap tahun adalah CI. Nah, I dalam berarti inventory. Nah, kan di sini I itu inventory atau biaya pemeliharaan, atau kita simpan barang itu ada inventorinya, kita pemeliharaan barang. Rumusnya adalah Q per 2 kali CI. Nah, rumusnya adalah kayak gini. Inventory adalah Q, katakanlah di sini ya. Di sinilah Q atau quantity. Nah, kan tengah-tengah kan di sini adalah Q per 2. Nah, ini adalah rata-ratanya di sini Q per 2. Jadi inventory itu besar di awal, itu jumlahnya sama. Ya kan di sini 0. Jumlahnya itu selalu sama, teman-teman. Makanya di sini kan sama kan dengan ini, menunjukkan sama. Nah, inventory setiap periode waktu, ini periode waktu, dia akan selalu berkurang secara linear. Kayak gini. Linear sampai habis. Dan itu biasanya tiap periodik itu selalu terulang lagi. Katakanlah di sini selama 2 tahun ya. Setelah habis, nah maka dia akan nambah. Begitu habis dia harus nambah inventory lagi. Nah, nanti digunakan nanti berkurang lagi, habis di sini, tambah lagi di sini 2 tahun. Jadi selalu periodik, selalu berulang-ulang gitu kan. Ini sama dengan kita, income kita, ya enggak? Kita awal-awal gajian di segini nih. Wah, setiap gajian, tanggal gajian misalnya, berapa kali gajian? Misalnya tanggal 15 atau yang akhir. Swasta biasanya tanggal 20-an ya. Kalau PNS negeri biasanya tanggal 1, 2 gitu ya. Gajian nih, wah seneng kan? Bisa makan, bisa shopping ya enggak? Terus lama-lama nanti berkurang di sini, nanti tambah lagi di sini tiap tanggal berapa? 1 apa tanggal 25. Tambah lagi di sini. Apa nanti perhatikan teman-teman, pasti akan membentuk ini. Ya meskipun segitiganya nggak sama persis sih. Ya enggak. Biasanya tanggal segini maka bahkan sudah habis nih. Gitu kan. Ada yang belum gajian, ada yang masih sisa, kan tergantung kan. Tapi kalau di inventory perusahaan selalu jumlahnya segini, dan ini selama periode waktu. Nah, topik sejenak. Mari kita istirahat dan kita rehat sejenak sambil berpikir tentunya. Kenapa pembelian sering dilakukan, biaya setupnya tinggi, tetapi biaya pemeliharaan rendah? Dan sebaliknya, mengapa pembelian jarang dilakukan, biaya setupnya rendah, tetapi biaya pemeliharaannya tinggi? Ayo kita merenungkan sejenak. Izin menjawab, Pak. Siap. Dengan Mas Asep. Iya, Pak. Kenapa pembelian sering dilakukan, biaya setupnya tinggi, tapi biaya pemeliharaan rendah? Yang pertama, biaya setup itu yaitu pemesanan. Jadi semakin banyak memesan, semakin banyak juga biaya yang dikeluarkan. Tapi kenapa biaya pemeliharaannya rendah? Sebab semakin banyak memesan, artinya barangnya semakin cepat habis, Pak. Seperti itu. Jadi biaya pemeliharaannya tidak ada atau rendah. Kemudian sebaliknya, mengapa pembelian yang jarang dilakukan, biaya setupnya rendah, tetapi biaya pemeliharaan tinggi. Jadi biaya setup yang pembelian jarang mengurangi biaya setup atau biaya pemesanan. Terus kenapa pemeliharaannya tinggi? Sebab barangnya banyak gitu. Masih banyak, jadi ngapain order. Tapi masalahnya ke pemeliharaan tinggi gitu. Biaya pemeliharaannya. Seperti itu, Pak. Oke. Baik, terima kasih
sudah aktif ya, berpartisipasi Pak. memberikan opininya, pendapatnya. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang setuju atau tidak setuju? Yang cewek nih, gimana menanggapi jawaban Mas Asep? Setujukah? Mbak Desi, Mbak Wina, Mbak Kusnul. Oke, ya betul sekali Mas Asep. Jadi pembelian yang dilakukan itu adalah berbanding lurus dengan biaya setup tinggi, tetapi biaya pembeliannya rendah. Iya, karena sering beli gitu kan. Jadi itu adalah berbanding terbalik, sangat berbanding terbalik. Nah kalau pembelian jarang dilakukan, biaya pesannya rendah, berarti inventory menumpuk, betul kan? Logikanya kan gitu. Kalau kuantitasnya banyak, kenapa harus setup kan gitu kan? Teman-teman punya persediaan banyak nih, mau ibaratnya mau kulakan ya, teman-teman udah nyetok banyak, kan nggak perlu lagi biaya setup atau namanya kirim pesan barang lagi. Toh di gudang masih banyak kan gitu kan, jarang dilakukan. Nah tapi untuk pemeliharaannya di gudang itu butuh biaya. Terutama kita bahas kayak di pabrik. Teman-teman lihat di pabrik kan, itu nggak sembarangan asal dobrok gitu. Kalau kelamaan ada resiko rusak gitu kan, expire, belum resiko apa? Bakaran, hilang, bisa jadi dicuri, ya enggak? Banyak sekali faktor risiko. Contohnya plastik, waktu plastik ya, itu sangat rawan sekali sih, karena mudah terbakar. Terus kayak dakron, tahu nggak? Yang isi busa itu, biasanya diisi dalam boneka atau bantal gitu kan, tahu ya? Itu kan sangat mudah sekali terbakar. Jadi pabrik yang berbahasa punya material gampang terbakar itu resikonya sangat tinggi sekali. Resikonya sangat tinggi sekali, teman-teman. Suhu panas sedikit mungkin bisa memicu bakaran, siapa tahu gitu kan. Bahaya sekali. Sekali terbakar langsung ludes, kayak ibaratnya bahannya gampang terbakar. Nah, itu kan pemeliharaannya tinggi. Perlu dilakukan ruangan tertentu yang bisa meminimaliskan itu, ya enggak? Bisa melindungi, terus mungkin perlu dikasih pendingin, cooler, siapa tahu ya kalau misalnya gampang terbakar, jadi suhunya itu harus dingin segala macam. Kalau nyimpen ikan, produksi ikan kan numpuk itu, ya nggak, raw materialnya kan, bahkan dalam cooler kan, pendingin kan. Nah itu kan juga biaya pemeliharaan, ada AC, ada biaya listrik untuk mendinginkan supaya tidak busuk ya. Dan raw material yang nantinya akan diolah menjadi kaleng sarden atau apa, itu perlu biaya pemeliharaan yang sangat tinggi. Jadi jangan dikira disimpan aja aman kan, kita nggak perlu beli-beli. Kadang-kala biaya setup tinggi itu lebih rendah daripada biaya maintenance-nya atau biaya pemeliharaannya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi benar tadi ya jawabannya Mas Asep. Ini adalah jumlah pembelian optimum. Jumlah pembelian yang bisa meminimumkan jumlah dari kedua macam biaya itu selama 1 tahun. Kita lihat di sini biaya. Semakin tinggi di sini, biayanya akan semakin besar. Dan di sini ke bawah negatif ya. Nah kalau yang horizontal ini adalah biaya setup. Biaya setup semakin ke sini kuantitasnya akan ke kanan akan semakin bertambah. Kalau ini ke atas biayanya akan semakin bertambah. Jadi adalah biaya dan biaya setup. Kita ngomongin tentang ini ya. Oh ini kuantitas yang biaya setup ya ini. Ini kuantitas ya, ini biaya. Ya ini adalah jumlah biaya adalah total. Total cost. Kalau teman-teman perhatikan ini sama dengan fixed variable ditambah variable cost. Masih ingat di ekonomi? Total cost sama dengan fixed cost ditambah variable cost. Nah, ini sama, jumlah biayanya adalah
jumlah biaya setup. Biaya setup adalah biaya apa? Biaya variabel, fixed variable atau variable cost. Fixed cost atau variable cost dalam hukum ekonomi. Grafik yang gini. Ini adalah variable cost. Karena bisa berubah-ubah, oke? Nah, di sini adalah biaya yang bisa kita perkirakan, linear. Kalau fixed cost kan kayak gini kan. Nah, tapi ini agak sedikit linear karena ada pertambahan ini linear. Ini adalah kurva yang positif ya. Kanan dari kiri atas, kiri bawah ke kanan atas adalah hubungan yang positif. Antara semakin banyak biaya di sini, maka biayanya di sini juga akan naik, ya paham ya di sini. Misalnya Q-nya di sini nih. Nah, saya ada M di sini, Nah, biayanya akan naik, ya kan? Biaya di sini sama di sini akan naik. Nah, semakin Q-nya ke kanan, maka biayanya semakin naik. Nah, itu adalah biaya pemeliharaan yang linear. Oke, yang di sini adalah biaya yang tidak melandai di sini. Nah, jumlah biayanya adalah di sini. Yang kita itu adalah apa? CS dan CI, kedua faktor ini. Jadi jumlah biaya, total biaya ini ya, R per Q dikalikan CS ditambah Q per 2 kali CI, di mana CS adalah setup dan CI adalah inventory atau biaya maintenance-nya. Nah, supaya lebih gampang, kita akan lihat seperti apa di soal berikut ini. Ini adalah rumusnya, teman-teman. Jumlah pembelian ekonomis biaya terendah pada titik Q. Berarti jumlah pembelian ekonomisnya adalah Q bintang sama dengan akar 2R dikalikan CS per CI. Ini adalah jumlah pembelian ekonomis. Rumusnya ini, kalian catat, ingat. Nah, terus jangka waktu antara pesanan satu dan pesanan berikutnya. Ingat tadi grafik yang segitiga, terus akhirnya naik lagi, segitiga turun lagi. Nah, itu adalah kan ada jangka waktu. Kita sebut adalah T bintang di sini. Jangka waktu di mana bisa mendapatkan jumlah pembelian ekonomis adalah jangka waktu optimum ya di sini. Berarti Q bintang adalah jumlah pembelian ekonomis dibagi R. R adalah kebutuhan ya. Terus akar 2 kali R dikalikan CS per R per CI. Berarti ini bisa kita coret, berarti sama dengan akar 2 kali CS per CI. Contohnya, seorang pedagang selama 1 tahun harus memenuhi permintaan pembeli sebanyak 24.000 kg atau 24 ton. Permintaan sepanjang tahun relatif stabil. Nah, biaya pemesanan setiap kali membeli sebesar Rp3.500. Biaya penyimpanan tiap kilogram barang selama 1 tahun adalah 10. Berapakah jumlah pembelian yang paling ekonomis? Dan berapa lama jangka waktu antar pesanan satu dan pesanan berikutnya agar pemesanan ekonomis? Kita hitung masing-masing. Sebelum kita hitung, kita apa namanya, Pak? Kita identifikasikan ini mana yang termasuk, ini CS mana termasuk CI dan lain-lain, ya nggak? Supaya tidak bingung dan kita masukkan ke dalam rumusan. Oke. Ini slide. Kita hitung bersama. Layout-nya tidak. Kita hitung bersama. Berarti yang diketahui apa, teman-teman? CS 3.500. Kebutuhan 1 tahun. Pedagang selama 1 tahun. 1 tahun adalah 24.000. Berarti itu apa? 24.000-nya itu sama dengan apa di sini? Sorry, bentar saya klik dulu ya. 24.000-nya. Q. Itu R ya? Q. Bukan Q, R, betul. R. Oke, R. Lihat baik-baik. Karena
permintaan pembeli. Kalau Q itu adalah apa tadi? Pembelian ekonomis. Nah, itu yang ditanyakan. Jumlah pembelian paling ekonomis ditanyakan. Jadi ini adalah selama 1 tahun harus memenuhi permintaan pembeli sebanyak 24.000. Berarti R adalah 24.000. Terus apalagi yang kita ketahui nih? CS-nya berapa nih? CS-nya berapa? CS 3.500. CS 3.500, CI 10. Ya, betul. CS membeli sebanyak 3.500. Betul sekali. 3.500 bentar. Supaya lebih gampang, kita ginikan ya. Pakai ini aja. Pak, mau tanya, Pak? Ya, silahkan ini kan Mas Asep. Kalau CS cost setup, kalau CI cost inventory, kalau R apa Pak bahasa Inggrisnya? R itu adalah permintaan selama biasanya selama 1 tahun. Dalam Inggrisnya Pak, R. R. Saya nggak tahu simbolnya adalah R itu aja. R aja, oke. Pokoknya R ya, itu sudah dihafalan sih, sudah kayak dogma gitu sih. Nah, baik Pak. Oke. R saya juga apa? Kalau permintaan demand ya, biasanya kita demand, betul nggak? Kalau ada anak ekonomi di sini, setahu saya adalah permintaan adalah D, tapi ini adalah R, ya udah kita ngikut aja gitu. Oke, kelihatan ya di sini ya. Oke, CS adalah 3.500. Berarti CI-nya berapa? 10. CI-nya 10. Sebanyak 3.500. CI-nya adalah 10. Ya, betul. CI adalah 10. Jumlah pembelian ekonomis berarti adalah Q bintang yang ditanyakan kan? Berapa Q bintangnya? Berarti rumusnya adalah akar berapa? Rp24.000 biasanya dalam kilogram ya. Usahakan ya. Kalau misalnya soalnya kan kadang ada yang dalam ton dan berkuintal, itu usahakan dalam kilogram. Mengapa kilogram? Itu adalah standar internasional. 3.500 usahakan dalam rupiah ya, bukan dalam New Taiwan dollar ya. Karena kita 10 ini juga 10. Oke, akar 2 kali 24.000. 2R, tuh 2 kali 24.000. Akar kali 2R dikalikan CS. CS berapa? 3.500. Dibagi CI 10. Ya, betul. Kita tanya ke Jerome Pauling dan akhirnya beliau menjawab 4.098. Kalkulator ya. Saya baru hitung udah ketahuan. Ada kalkulator. Kita tidak usah pintar menghitung, sudah ada kalkulator, tenang aja. Kita lebih hebat daripada beliau. Jangka waktu antar pesanan satu dan pesanan berikutnya agar pemesanan ekonomis adalah T bintang. Ingat tadi yang kayak segitiga turun gitu ya. Berapakah jangka waktunya? 2R 2 kali 24.000 dikali 3.500. Tidak ada cara yang lebih praktis. Saya kasih the fastest solution. Lihat di sini lihat di sini ada bintang berarti punya hubungan, ya enggak? Jangka waktu optimum dengan jumlah pembelian ekonomis. Berarti kita manfaatkan ini adalah Q bintang. Dibagi dengan R. Nah, mari kita menghitung di sini. Q bintangnya didapat nih, makanya kan harus dicari dulu kan. 2 kali R kali CS per CI kan. Ketemu berapa tadi? 4.098,78 dibagi 24.000.
Apa nih? 0,17. Pak, itu bukannya dibagi RCI ya? Bukan, dibagi R. 0,7 sebentar ya, saya hitung dulu. 0,1 tahun berarti sama dengan dikalikan 365 hari. 1 kali 5, 17, 33, 62,3. 60-an 2, ya 62. Pinter Mas, cepat sekali. Kemampuannya itu luar biasa Mas Asep. Lagi pegang kalkulator, Pak. Nah, berarti gimana? Kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini. Nah, ini ada fast solution. Bisa CS per CI, tapi kita pakai ini. Kalian bisa bandingkan, misalnya pakai CS per CI atau apa. Ini harusnya sih sama. Tapi saya pakai yang di buku-buku di modul itu biasanya pakai ini. Karena sudah ada yang jelas. Ya enggak? Sudah ada yang jelas. Kalau misalnya pakai ya, misalnya pakai CS per CI, ya tentu saja ada R. Ya sama sih R dibagi R, CR, CS per CI bagi R, Q. Berarti kita pakai ini aja sih. Hasilnya biasanya akan selalu sama sih. Q bintang dibagi R. Jadi kita ngitung hasilnya itu dibagi R, CS per CI. Kalau kita ngitung ya, berarti ini adalah dibagi R. Berarti ini adalah turun akar 2 kali CS per CI. Ya kan, ini kan bisa dicoret. Ini kan dibagi R kan, Q bintang dibagi R, ya nggak? Dibagi R, di sini coret. Nanti akar 2 kali CS per CI. Kita akan menghitungnya biasa pakai ini supaya lebih gampang. Oke, setuju? Kita ambil simpelnya Q bintang, hitungannya akan lebih gampang. Soalnya kan kita sudah menghitung ini kan. Akar R dimasukkan, kita nggak perlu menghitung lagi akar lagi gitu loh. Maksud saya pakai Q bintang per R aja. Nah, kita sepakati. Nah, betul sekali. Lu 0,17 tahun sama dengan 62 hari. Nah, kalau teman-teman kayak gini, usahakan nanti dalam tahun ya, dibagi R, jumlah unit dibagi 24.000 dalam kilogram, ketemunya itu dalam tahun ya. Jadi kalau berapa hari tinggal dikalikan berapa? Tahun 365 hari. Berapa bulan? Ini dikalikan 12. Tergantung pertanyaannya ya. Mau diminta tahun apa enggak. Nah, kalau dibagi ini, kilogram dibagi Q jumlah unit ini, nanti ketemunya tahun. Oke, terus digantikan 62 hari supaya gampang. Nah, ini ada model persediaan dengan keterlambatan barang. Nah, lagi-lagi kita punya problem nih. Nggak semua perusahaan kan selalu on time. Mengantarkan tadi. Ada tadi asumsinya apa tadi? Kan banyak kan tadi di awal tadi kan. Oh, lagi ada masalah lah, lagi ada tenaga ekspedisinya kurang, atau kita lagi ada problem keterlambatan barang karena gagal panen, atau misalnya supplier juga mengalami keterlambatan sehingga nyampainya lambat. Jadi ini memerlukan tambahan biaya. Lagi-lagi kalau di sini kita hitung adalah biaya keterlambatan. Jadi ada nambah lagi satu komponen teman-teman. Yang pertama kita adalah biasa adem ayem, ya nggak? Hitungnya gampang ya, cuma biaya setup, CS, dan biaya pemeliharaan. CI tadi ada lagi biaya lagi, namanya biaya keterlambatan. Jadi kita ada 3 macam biaya. Oke. Nah, keterlambatan biaya ini tergantung pada jumlah kekurangan barang dan jangka waktu keterlambatan. Jumlah dalam tiap kali pembelian adalah Q. Jumlah barang yang dibeli dan yang masuk persediaan adalah S. Sisanya untuk memenuhi kekurangan pembelian adalah Q min S. Supaya lebih jelas kita lihat di sini. Ya, di sini tingkat persediaan ini adalah S. Nah, yang terlambat di sini adalah Q min S, ya kan? Di sini adalah S per R. R adalah permintaan,
digantikan S. T di sini adalah Q per R. Ingat, kalau T optimum kan Q bintang per R ya. Jadi T Q per R. Nah, langsung aja supaya lebih gampang. Biaya setup adalah besar biaya setup sama seperti dalam model persediaan sederhana R per Q kalikan CS. Jadi biaya pemeliharaan adalah besar biaya pemeliharaan dapat dicari dengan luas segitiga pertama dikalikan dengan biaya pemeliharaan tiap unit tiap tahun. Jadi S per R kalikan S kali CI sama dengan S kuadrat per CI per 2R. Model persediaan dengan keselamatan barang. Jadi, biaya pemeliharaan barang selama 1 tahun adalah S kuadrat kalikan CI per 2R dikalikan R per Q. Jadinya nih coret-coret, jadi S kuadrat per CI per 2Q, karena ini kan habis ya. Nah, biaya keterlambatan adalah luas segitiga kedua kalikan biaya keterlambatan setiap unit barang tiap tahun. CT. Jadi, biaya keterlambatan simbolnya apa? CT. Q min S, yang tadi di sini. Q min S, ya. Q min S ini ya, lambatan. Dikuadratkan per 2Q kali CI. Nah, jadi kita itu adalah historinya. Jadi kita adalah apalkan di sini. Ini hasil jadinya teman-teman ya. Kita ambil take it for granted aja. Jadi kayak jadinya apa tadi? Oke, singkatnya adalah ini. Teman-teman yang perlu teman-teman apalkan, tidak perlu kalian latih adalah JB jumlah biaya R per Q kalikan CS ditambah S kuadrat kalikan CI per 2Q ditambah Q min S kuadrat per 2Q. Nah, itu adalah rumusan yang baru. Berarti sudah enak-enak di awal, terus jadi kayak gini, ya enggak? Tapi nggak apa-apa, jadi kita akan pelajari pelan-pelan. Nah, ini model persediaan dengan keterlambatan barang. Didapatkan rumus jangka waktu optimal antara dua pemesanan masih Q bintang per R. Nah, ini sama. Masalahnya adalah Q-nya berbeda, teman-teman. Khusus ada keterlambatan barang adalah akar 2R kalikan CS per CI dikalikan akar CT, biaya keterlambatan ya, ditambah CI per CT. Nah, S bintangnya sama dengan akar 2R kalikan CS per CI dikalikan akar CT per CT tambah CI. Jadi ini adalah dibalik. Ini serupa tapi tak sama. Ya, yang CT-nya tadi di bawah, kalau di S adalah di atas. Udah itu aja. Simple. Yang paling gampang adalah perusahaan. Kita dalam contoh. Oke, kita dalam contoh pasti semuanya akan beres. Tekan sini. Perusahaan Donat Cempluk menjual satu jenis barang dan banyaknya kebutuhan konsumen tiap tahun itu sebanyak 1.000 buah. Biaya penyimpanan barang per tahun sebesar 20% dari harga barang. Harga tiap barangnya Rp20. Tiap melakukan pemesanan memerlukan biaya 100. Kalau terjadi keterlambatan barang, konsumen masih mau membeli, tetapi perusahaan harus menanggung biaya ekstra Rp3,65 tiap barang per tahun. Hitunglah jumlah pemesanan optimum, jumlah optimal barang yang dibeli dan dimasukkan dalam persediaan, jangka waktu optimal antara suatu pesanan dengan pesanan berikutnya, dan jumlah biaya optimal. Apa yang kita ketahui di sini? Banyaknya kebutuhan konsumen tiap tahun, penyimpanan barang sudah harga. Nah, jadi adalah ini ya, ada tambahan antara kelambatan barang. Gara-gara telat itu kan, kita harus ngitung ya. Paling menyebalkan ya teman-teman. Sudah enak-enak rumusnya tadi, ditambah telat. Jadi rumusnya harus kita pakai yang ini. Nah, CI-nya sebesar berapa?
100. Biaya penyimpanan sebesar 20% dari harga barang. Ingat, 20% dari harga barang. Berarti 20% dikalikan 20. Jadinya 4. Ada yang ini bingung bisa dapat 4 dari mana? Padahal di sini 20. Awas di sini soalnya harus hati-hati ya. Harus hati-hati karena tahun lalu banyak yang salah 20, diambilnya 20. Alhasil nanti di akhir hasilnya juga salah. Matematika kan gitu teman-teman. Di awal sudah salah masukkan angkanya ke rumusnya benar nih. Hasilnya salah. Tapi tenang saja kalau saya menghargai proses, saya masih tetap kasih nilai. Nggak 0, masih ada nilai. Nah, adalah 20%. Ingat, ini adalah persentase. Adalah persentase variasi dari soal tadi. Harga barang sekian. Ya enggak? Nah, terus harga tiap barang 20 berarti 20% dikalikan 20 sama dengan 4. Yang masih bingung? Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terus CS-nya berapa? 100. Yakin? Iya, Are you CS kan sure? juga setup. Iya. Ini shippingnya, ya, of course, 100 ya. Terus apa lagi yang diketahui? CT. R berapa R? 1000. Oh, biaya keterlambatan R 1000. Keterlambatan 3,65 CT. Nah, udah paham loh. Berarti udah pinter nih. Tidak perlu saya menjelaskan panjang lebar. Teman-teman sudah pada cerdas ya. Jadi kita hitungnya di sini ya. Udah tahu ya, 3,65. Nah, kita hitung adalah apa? Q bintang adalah akar 2 kalikan 1000 kalikan 100 bagi 4 dikalikan akar 3,65 tambah 4 dibagi 3,65. Ketemu. Itu nanti teman-teman pakai kalkulator aja ya, supaya cepat. Jadi tidak perlu menghitung. Sekarang serba praktis ya enggak? Sudah ada kalkulator saintifik. Ini tidak perlu install, cuma mengetikkan aja, teman-teman bisa masukkan. Kalau teman-teman punya kalkulator saintifik, lebih bagus. Ya. Nah, Q bintang. Terus apa lagi yang ditanyakan? Jumlah optimal barang yang dibeli dan dimasukkan dalam persediaan. Jebret, masukkan ke sini. Rumusnya kayak gini. Jumlah optimal barang yang dibeli dan dimasukkan dalam persediaan di bawah ini adalah S bintang. S bintang. Itu adalah barang yang kita beli, tapi kita masukkan persediaan. Beda ya antara R tadi, permintaan kita beli, tapi kan nggak semuanya masuk ke persediaan, betul ya? Berarti yang dimasukkan khusus dalam persediaan S. Nah, sisanya itu adalah kita produksi. Makanya sisanya adalah Q min S tadi kan. Nah, berarti akar 2 kalikan R dikalikan 100 apa tadi 100 tadi CS dibagi 4 adalah 20% dikalikan 20 CI ya sama dikalikan. Nah, ini dibalik teman-teman, 3,65, hati-hati dibalik ya, di atas dibalik 3,5 tambah 4, hasilnya adalah 154 unit. Terus pertanyaannya apa lagi? Jangka waktu optimal antara suatu pesanan dengan pesanan berikutnya berarti adalah apa? T bintang. T bintang, oke. Good, T bintangnya adalah Q bintang, berarti Q bintang itu ketemu 324. yes. Bagi 1000. Bagi 1000. Karena Q bintang bagi R 0,324. Nah, gampang kan, Q bintang pakai R. Jadi kita nggak pakai akar 2 kali CI per CI ya. Kita pakainya sesuai
modul bilang Q per R, ya udah kita pakai Q per R, oke? Q per R, hasilnya mungkin sama ya. Itu hasilnya adalah dalam tahun. Nah, kalau mau digantikan hari tinggal dikalikan 365. Pokoknya nanti hasilnya dalam tahun ya, teman-teman. Jumlah biaya optimal di sini adalah, nah kita masukkan tadi rumus tadi, R per Q bintang dikalikan CS tambah 4 tadi, apa tadi, CI ya, 20% dikalikan 20, dikalikan S bintang 154 per 2 kali Q bintang 324 ditambah 365 kalikan 170 kuadrat per 2 kali Q bintang sama dengan 617,82 rupiah selama 1 tahun, karena kita ngitungnya selama periode 1 tahun, kan 1000 di sini adalah permintaan 1000 unit selama 1 tahun. Ada yang tahu di sini 170 dari mana? Kalau teman-teman memperhatikan teori tadi, awal-awal tadi barang dibeli terus masuk pesanan, tadi teman-teman akan langsung paham mengapa di sini 170, padahal tidak ada dalam ini. Tiba-tiba ajaib muncul 170. Coba kita lihat di sini. Apakah ada 170 di sini? Apakah ada 170 di sini? Tidak ada. Dapat dari mana? Emangnya magic? JB-nya berapa jumlah biaya optimal? Itu Kita lihat sejenak sambil berpikir. Teman-teman sambil berpikir, saya izin ke kamar mandi dulu ya. Mudah-mudahan nanti saya kembali sudah menemukan jawabannya. Oh, gini Pak. Oke, sebentar. Padahal itu nanti yang aku mau tanyakan loh. Soalnya 170 itu dari mana? Itu kan Q dikurangi S pangkat 2. S itu jumlah barang yang dibeli dan yang masuk. Jumlah barang yang dibeli dan yang masuk persediaan. Jumlah barang yang dibeli dan yang masuk persediaan.
Udah ketemu? Halo, hai teman-teman. Sudah ketemu jawabannya? Masih di situ? Halo, hai. Belum, Mbak. Jadi, masih. Gimana Mas Asep? Kayaknya yang ada Q bintang sama S bintang. Mungkin Q bintang kurangi S bintang 170 ya Pak? Ya kan? Nah, mengapa teorinya begitu? Tadi dari rumus awal Yes. C per E, C kurangi S. EQ kurangi S. Ya, tadi ada mbak-mbak yang bilang itu yang mau saya tanyakan tadi siapa ya? Tadi saya dengar tadi. Tadi ada yang dengar ya. Sudah ketemu jawabannya tadi. Tapi bagaimana dengan teorinya? Nah, saya jelaskan. Teorinya, logikanya udah betul. Secara angka-angka kan. Nah, saya akan jelaskan teori. Karena begini. Ini adalah Q bintang itu sebenarnya apa? Unit kan? Pembelian optimum kan satuannya unit. Ya. Nah, 1000 ini juga unit. Ini permintaan. 1000. Permintaan selama 1 tahun, betul? Tetapi yang paling optimum adalah 324 unit. Melalui rumus ini, pembelian optimum. Jadi dari 1000 unit, permintaan perusahaan selama 1 tahun, ya, hanya 324 unit yang termasuk pembelian optimum. Oke, paham di sini? Nah, terus ini adalah jumlah barang yang dibeli dan dimasukkan. Jumlah barang yang dibeli dan dimasukkan dalam persediaan. Jadi yang jumlah barang yang dibeli optimal, berarti berapa? Berarti dari 324 itu, ya, kan jumlah optimum barang yang dibeli. Ya, dari 1000 unit selama 1 tahun hanya dibutuhkan pembelian optimum 324 unit. Oke. Nah, dari jumlah optimal barang yang dibeli sebesar 324 unit tersebut, yang masuk ke persediaan adalah 154 unit. Ini masuk ke mana 154 unitnya? Masuk ke inventory. Iya. Kan masuk dalam persediaan, ya. Berarti ini dipakai tidak? Kan masuk dalam persediaan, berarti tidak dipakai. Paham di sini? Dari 324 unit optimum, pembelian optimum, masuk dalam persediaan 194 unit. Ini masuk persediaan, jeblong. Inventory 100. Oke. Berarti yang dipakai berapa? Adalah pengurangan. Yang dipakai 154. Min S bintang. 7, di sini 170. Nah, ini yang digunakan. Karena di sini masuk jeblung ke persediaan, tidak bisa diutak-atik. Jadi dari 324 itu jadi 170 unit. Q min S. Q bintang ya. Karena jumlah optimal barang yang dibeli. Jadinya 170 kuadrat. Nah, terus ini hitung, cuma ini aja yang berubah. Nah, dari 1000 per 34 bla 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 154 yang masuk kayak S bintang jadi 617,82. Jumlah selama 1 tahun. Ada pertanyaan? Udah jelas ya, Mas Asep ya? Betul, logikanya betul. Tapi secara teori ini, oke Mas Asep Jelas, dan teman-teman ya? Banget. Oke, good. Tetap memperhatikan ya, karena di sini setelah jam makan jam rawan Mas, ngantuk. Kalau di sana mungkin masih seger-segernya. Tadi kita review GP tadi. Nah, betul kan? Q min S.
lagi bintang min S. Oke, tinggal dimasukkan dalam rumus, selesai. Dah, masuk ke KB 2 akhirnya. Sudah. KB 1 kita tidak ada masalah, kita yang penting latihan, lihat modul gitu ya. Membaca, saya yakin tidak ada masalah di sini. Kita menginjak ke KB 2, kegiatan belajar 2, beberapa macam model persediaan. Ini ada model persediaan dengan potongan harga. Diperhitungkan potongan harga beli barang jika jumlah pembelian mencapai jumlah tertentu. Paham di sini? Kalau misalnya kita beli satu, kita pernah nih, andai kan kita ke Tanah Abang ya, siapa yang suka belanja baju? Ya sekalipun sekarang Tanah Abang sepi ya, nggak seperti biasanya ya karena isu TikTok Shop, live streaming, ya, terus adanya predatory price. Inilah yang lagi sekarang happening, lagi hot issue di Indonesia, Mas Asep. Mungkin Mas Asep pernah dengar ini. Jadi itu lagi hot issue sampai rame-rame itu petisi ke Perindak, ke Menteri Perdagangan ya, Pak Zulkifli akhirnya membuat peraturan Permendak. Kan Menteri berhak untuk menciptakan peraturan. Nah itu tidak boleh diciptakan. Untuk intinya memprotek ya, tidak boleh adanya e-commerce sama live streaming itu bersamaan. E-commerce dengan e-commerce dengan sosial media itu bersamaan, intinya kayak gitu. Ya karena nanti membuat. Nah, menurut saya itu bagus. Cuma yang menyebabkan paling banyak sepi itu kan kebanyakan kita cari apa? Pelanggan. Ya, suka belanja nih. Harga kualitas sama, oke. Kualitas sama persis, bahannya sama. Yang satu harganya standar, tapi ada yang satu yang jualnya setengahnya, lebih murah, tapi harganya sama, kualitas sama, bahannya sama. Kira-kira kita beli yang mana? Yang lebih murah. Nah itu karena masyarakat di Indonesia sekarang sensitif, Mas, dengan harga. Harga sedikit, belok sedikit, dia akan pilih yang itu, gitu loh. Ya nggak? Dengan bahannya sama nih, merek sama. Nah ini sama. Apabila kita beli potongan harga beli barang, jika jumlah pembelian mencapai jumlah tertentu, kita akan didiskon. Intinya kalau kita beli banyak, jumlah harga minimal, kita akan dapat diskon. Betul kan? Oke, ada yang pernah dengar gitu ya? Beli sejumlah 10 barang, udah beli 1.000, kita akan dapat potongan 15% diskon. Beli banyak. Kita beli baju satu, dengan kita beli 1.000, otomatis kan kita akan minta apa? Diskon, betul nggak? Ya, semakin banyak saya beli 2.000, kan tentu berbeda. Mas Asep, misalnya Mbak Wina, saya beli 2 baju deh, sama beli 200. Kira-kira nanti akan dapat potongan nggak? Selaku pembeli, saya beli 200 kok borong, masa nggak dapat diskon, bener nggak? Nah, makanya di sini kalau misalnya ya, beli banyak sejumlah 1.000, akan kena dapat potongan 15%. Nah, terdapat 2 macam harga beli, nah itu menjadi rumus juga akhirnya. Semua nanti kena rumus, jadi matematika itu kepake, ya ya. Matematika terapan dari Jerome Pauling itu kenyataannya benar-benar terpakai gitu kan. Nah, ada P1, P2. Nah, P1 ini bila tidak ada potongan harga. Tidak ada ya, bold dalam ini adalah tidak ada potongan harga. Dan P2 mendapat potongan harga. Otomatis yang lebih kecil nilainya yang mana? P1 atau P2? Adalah yang P2. Ya kan mendapat potongan harga. Ini normal, harga normal ya. Nah, P1 dan P2. Nah, kita lihat di sini. Ternyata masih ada rumus dan rumus. perkara potongan harga sama tidak potongan harga itu jadikan rumus loh. Jadi jangan salah. Jadi teman-teman suka belanja ini ada diskon nggak? Itu teman-teman harus dengan memperhitungkan ini rumus ya, JHB 1, JHB 2. Bedanya apa? 1 itu tanpa potongan harga, 2 ini dengan potongan harga, berarti kan B2 dalam potongan harga. Nah, tanpa potongan harga adalah JHB 1,
RP1 tambah R per Q kalikan CS ditambah Q per 2 kalikan CI. Nah, jumlah harga barang dan biaya dengan potongan harga adalah JHB2. RP2 ditambah R per Q kalikan CS ditambah Q per 2 kalikan CI. Nah, ini adalah model persediaan dengan potongan harga. Terdapat dua macam harga beli, yaitu pertama bila tidak ada potongan harga P1 dan mendapat potongan harga. Ada dua macam jumlah harga dan biaya. Pertama adalah ini ya. Kemudian ada dua macam kurva, beberapa macam model persediaan. Ini jumlah harga dan biaya JHB1 dan ini adalah jumlah harga barang JHB2. Mengapa JHB1 di atas? Jawabannya adalah tanpa potongan harga, ya kan? Makanya saya tanyakan di awal, kira-kira yang lebih tinggi yang mana nih? Tentu saja P1 kan nggak ada potongan. Ini P2 lebih rendah. Kurvanya adalah JHB1 di atas, JHB2 di bawah. Karena JHB1 tanpa potongan harga. Oke, di sini ada perkara B. B adalah jumlah minimum barang di mana dia dapat diskon. Dalam hal misalnya 1.000. Nah, di sini adalah B-nya. Kan toko penjual, toko angkohnya yang jual toko itu menetapkan peraturan bila kamu beli minimum order 1.000 barang, kamu dapat diskon. Berarti kalau kita beli 999 dapat diskon nggak? 990 lah. Nggak dapat kan? Harus 1.000 kan? Nah, berarti B di sini adalah titik di mana dia mendapatkan diskon minimal. Berarti yang tadi adalah 1.000. Oke. 900 dia tidak dapat. Nah, makanya disebut B. Nah, ini adalah key minimum di mana dia kuantitasnya minimum. Kalau di sini adalah kebalikan. Kebalikannya apa dengan kurva yang ini? B di sini di atasnya key min. Ingat di sini 0, berarti semakin ke kanan semakin besar. Berarti kalau yang kurva kiri, B-nya di samping kiri Q min kan, Q minimal, ya kuantitas minimal. Berarti B-nya lebih kecil apa lebih besar? Di sini adalah lebih kecil. Kan semakin mendekati 0. Berarti Q min di sini lebih besar. Ini katakanlah 1.000 ya. Ya kan? Berarti di sini katakanlah 1.200 atau berapa gitu ya. Tapi kebalikan dengan di sini. Q min-nya lebih kecil daripada B karena dia di sebelah kiri B, paham di sini. Nah, ini adalah key yang bisa minimum. Jadi perbedaannya itu. Nah, kita lihat di sini mencari jumlah pembelian yang meminimumkan jumlah harga barang, atau jumlah harga biaya, jumlah harga dan biaya gitu ya. Pada gambar 3.4a, pada kondisi di mana besarnya Q min itu berada di atas potongan harga. Paham di sini? Kok bisa di atas ya? Tentu saja karena dia di sebelah kanan B. Oke. Bila Q min lebih besar daripada B, maka jumlah pembelian optimal pada titik Q min. Nah, kalau gambar titik 3.4b, Q min berada di bawah potongan harga, di bawah batas potongan harga B ini tadi ya. Lebih kecil, Q min lebih kecil daripada B. Bila JHB 2 pada titik B lebih murah daripada JHB titik. JHB 1 pada titik Q min, ya yang ini ya. JHB 2 pada titik B berarti yang ini, oke. Dan JHB 1 pada titik Q min adalah ini. Maka dipilih Q optimal pada titik B. Oke. Paham di sini? Bila nilai JHB 1 pada titik Q min lebih murah daripada JHB 1 pada titik Q min di sini ya, lebih murah daripada JHB 2 pada titik B, maka dipilihlah titik Q min. Jadi kebalikan. JHB 2 pada titik B lebih murah, dipilihlah B. JHB di sini lebih murah, dipilihlah titik Q min. Ini kayak gitu kan. Nah, contohnya paling gampang nih. Perusahaan roti tiap tahun memerlukan 2.400 kuintal gandum.
Kebutuhan gandum sepanjang tahun relatif stabil. Kalau jumlah tiap pembelian kurang dari 500 kuintal, harga beli gandum tiap kuintal 20.000. Tapi jika tidak, jumlah tiap pembelian paling tidak minimal 500 kuintal, harga beli gandum hanya 18.500. Biaya pembelian barang di gudang per kuintal sebesar Rp400. Biaya tiap melakukan pemesanan sebesar 35.000. Tentukan jumlah pembelian optimum yang meminimumkan JAB. Hitung jumlah pembelian ekonomis, ini ya, petunjuk. Jumlah pembelian ekonomis Q-min dulu, terus identifikasi Q-min di bawah atau di atas batas potongan harga, termasuk tabel yang mana. Oke. Ini ada rule-nya kayak gini ya, teman-teman bisa perhatikan di sini. Foto di ini yang rule pertama supaya teman-teman nggak bingung. Kemudian game-nya adalah hitung jumlah pembelian Q-min dulu, identifikasi Q-min-nya berada di bawah atau di atas. Answernya adalah kayak ini. Oke. Langkah pertama adalah tentukan apakah Q-min berada di atas atau di bawah potongan harga. Bila Q-min berada di atas batas potongan harga, jumlah pembeliannya optimal pada titik Q-min. Oke, berarti akar 2R kali CS per CI, ya, di sini 2.400 R kalikan 35.000, ya, dapat dari mana? Di sini di kalimat akhirnya, biaya tiap melakukan pemesanan sebesar 35.000. Oke, dibagi CI, CI-nya adalah 400. Oke, hati-hati yang tadi biasanya kalau nggak diketahui langsung eksplisit itu dalam ada persentase. Yang tadi ya tinggal dikalikan dulu, oke? Kalau di sini nggak ada, berarti ya udah biaya CI-nya 400. Sama dengan 648,07 kuintal. Oke, berarti Q-min. Tadi berapa? 500 kuintal. Berarti titiknya yang mana? Berarti kita B-nya apa? B-nya adalah yang ini ya, 500 ya. Jumlah pembelian kurang dari 500. Oke. B500. Paham di sini? Berarti Q-min-nya ini adalah di kanan titik B. Berarti kurva yang mana? Kurva yang ini. Oke. Sebelah kiri ini ya, yang pakai Q-min lebih besar daripada B. Ya kan? Kan ketemunya 448 kuintal lebih besar daripada 500 kuintal. Nah, batas potongan harga berapa? Pada Q. Jadi kita hitung ada 500 kuintal. Oke, berarti lebih besar daripada B ya, 500 kuintal. Nah, berarti di atas batas potongan harga. Oke, nah ini sudah kelihatan grafiknya seperti ini. JAB, Q-min-nya di sini lebih besar daripada B, ya. Jadi kita pakai adalah Q-min. Suatu perusahaan roti tiap tahun memerlukan 2.400 kuintal gandum. Kebutuhan gandum sepanjang tahun relatif stabil. Kalau jumlah tiap pembelian kurang dari 500 kuintal, harga beli gandum tiap kuintal adalah 20.000. Tetapi jumlah tiap pembelian paling tidak minimal 500 kuintal, harga beli gandum hanya 18.500. Hitunglah biaya pembelian barang di gudang per kuintal itu 400, biaya pemeliharaan barang. Biaya tiap melakukan pemesanan sebesar 10.000. Berarti CS-nya berubah ya. CS-nya 10.000. Tanyakan jumlah pembelian optimum yang meminimumkan JAB, jumlah harga dan biaya. Ini kita pakai ini. Oke. Pertama adalah hitung jumlah pembelian ekonomis Q-min dulu. Identifikasi Q-min berada di bawah atau di atas batas potongan harga. Masuk tabel yang mana? Oke, jadi kita telah menghitung JAB 1 pada Q-min adalah kita hitung mana? Q-min dulu ya. Nah, berarti akar dari 2 kalikan R, ingat di sini R 2.400, oke. Dikalikan CS pemesanan 10.000 dibagi apa? CI 400 sama dengan 346,41 kuintal. Berarti Q-min-nya sebelah kiri atau sebelah kanan B?
Sebelah kiri. Sebelah kiri, betul, Sebelah karena lebih kiri. kecil daripada B500. Berarti kita pakai kurva yang Q-min B. Kalau kita flashback lagi, yang ini kanan ya. Kalau yang contoh pertama kan ini, B Q-min, sekarang Q-min B. Q-min lebih kecil daripada B, maka di sebelah kiri B, oke. Nah, ya ini ya, di sini. Kita tahu kan B dari mana? Nah, ini kan pembelian minimum kan, dia dapat diskon 500 kuintal. Kita hitung JHB1 pada titik Q-min, berarti yang mana? Yang ini ya. Jumlah harga biaya kurva JHB1 pada titik Q-min, berarti yang ini. Nah, berarti 2.400 ya, dikalikan dengan 20.000, jumlah harga, mengapa di sini 20.000 di sini ya, harga beli gandum tiap kuintal 20.000 gitu ya, 20.000 ditambah 2.400 R per Q. Ingat di sini Q-min, berarti Q-nya pakai yang Q-min, bukan yang 500, oke. R per Q dikalikan 10.000, semua sama CS, ditambah Q di sini per 2 dikalikan biaya pembelian barang kalikan CI. Nah, ketemunya 48.138.564 rupiah. Kita hitung JHB2 pada titik B. JHB2 pada titik B berarti ini. Berarti Q-nya berapa? 500. Oke. 2.400 dikalikan bukan 20.000. Kok beda? Karena kita pakai yang ini. Ya. 18.500. Karena kenapa? B. Karena lebih, oke. Paham di sini? Mengapa Q-nya di sini 18.500? Ingat, paling tidak minimal berarti di sini lebih ya, jumlahnya lebih, oke. Berarti lebih dari 500 kuintal. Dia dapat harga lebih murah nggak? Tentu saja kan dapat kan? Karena lebih banyak kan. Nah, maka jatuhnya harga hanya 18.500. Kalau ini nggak nyampe 500 nih, nggak lebih dari 500, makanya harga normal 20.000. Oke, di sini harganya lebih murah. Oke, 18.500 ditambah 2.400 kebutuhan tiap tahun per unit dibagi Q-nya adalah di sini berapa? 500 ya, JHB2. 500 dikalikan 10.000. CS sama semua ditambah Q. Nah, Q-nya berbeda, Q-nya pakai ini 500 unit bagi 2 dikalikan 400, biaya benar barang sama dengan 44 juta. Jadi meminimumkan JHB yang mana? Kita pilih yang paling murah jumlah harga dan biaya. Berarti pakai JHB2 pada titik B. Berarti tidak semua yang Q-min itu adalah jumlah harga dan biayanya minimum. Kita harus hitung dulu ya Kak. Ya enggak? Berarti yang dipilih adalah yang ini. Oh, ternyata Q-min itu belum tentu. Kita harus hitung dulu, belum tentu meminimumkan jumlah harga dan biaya. Di sini malah B, titik B. Oke. Jadi kita harus menghitung dulu JHB di sini. Ada yang masih bingung di sini? Nggak ada ya? Gampang, nanti tinggal diulang-ulang modul ya. Intinya kayak gitu. Tinggal memperhatikan apa kurvanya ini, teman-teman bisa pahami. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini episode terakhir. Habis ini sudah terakhir dan kita bisa mengakhiri tahap ketiga. Saya mudah-mudahan diam ini berarti paham ya teman-teman ya. Memang diam itu emas, tapi semoga paham. Diam menghanyutkan. Oke. Model persediaan barang yang dibuat sendiri. Pada gambar 3.10 pada 1 siklus pemesanan terdapat 2 segitiga. Rumus penghitung persediaan maksimum adalah Q PR min R bagi PR. Adalah produksi. Nah, model-model ini barang yang dibutuhkan tidak dibeli,
tapi dibuat sendiri. Model baru yang setup adalah dia memulai produksi sebesar CS. Jumlah biaya setup selama 1 tahun adalah R per Q, masih sama ya rumusnya ya. R per Q dikalikan CS, dikalikan CS. Nah, biaya pembelian barang itu adalah jumlah barang yang disimpan, rata-rata itu dikalikan dengan biaya simpan tiap tahun, atau CI. Ingat biaya simpan CI. Berarti Q per 2 dikalikan PR adalah Kalau liar amat pelajaran ya. Ya, halo? Bagi PR dikalikan CI. Ini adalah model persediaan yang dibuat sendiri. Dapat disebutkan jumlah pemesan produksi barang yang bisa meminimumkan biaya. Itu adalah akar 2 kali R kali CS per CI dikalikan akar PR dibagi PR min R Q bintang, tentu saja. T bintang itu adalah jangka waktu optimum, jadi Q bintang dibagi R. Nah, tambahnya adalah produksi ini ya, akar PR per PR min R. Produksi R adalah jumlah kebutuhan. Nah, langsung ke contoh supaya lebih gampang. Jadi saya ingin langsung meringkaskan langsung, supaya teman-teman tidak bingung terlalu banyak rumus ya, jadi saya langsung rumuskan. Jadi ada tambahan sebesar kayak produksi sendiri. Oke. Contoh P.1. Di sini suatu perusahaan memerlukan spare part untuk membuat produk sebanyak 100.000 unit per tahun. Spare part itu dibuat sendiri dengan tingkat produktivitas sebanyak 200.000 buah. Itu kalau produksi terus selama 1 tahun. Setiap mulai produksi memerlukan biaya persiapan 5.000. Biaya pembuatan onderdil itu setiap buah sebesar 10 dan biaya pemeliharaan dalam penyimpanan tiap tahun sebesar 20% dari nilai persediaan. Tentukan jumlah pemesanan optimal, waktu optimal, tiap membuat pemesanan spare part dan jumlah biaya optimal. Oke, R-nya adalah 100.000 ya. Terus berarti CE-nya berapa? CE-nya adalah 2. Kan 20% dikalikan nilai persediaan. Oke. 20% dikalikan persediaan dari 2. CS-nya adalah 5.000. R-nya itu adalah kebutuhan selama setahun 100.000 dan dia produksi. Ingat di sini dia memproduksi sendiri. Berarti PR-nya adalah 200.000. Kita ada tambahan simbol baru yaitu PR, di mana dia bisa produksi sendiri. Nah, maka jumlah setiap pemesanannya optimal adalah akar 2 kali 100.000 R dikalikan CS 5.000 dibagikan 2. Akar dari 200.000 dikalikan 2, dikalikan per 200.000 dikurangi 100.000. 200.000 kan persediaan, oke. R ini kan harus produksinya itu, produksinya harus lebih besar daripada R. Karena produksinya 200.000 berarti produksinya di atas, per produksi dibagi kebutuhan 100.000. Jadi dalam kasus ini tingkat produksi dia harus lebih besar daripada jumlah permintaan. Kenapa? Kok berbeda? Kalau yang di yang soal-soal yang kita bahas sebelumnya itu kan tidak ada produksi. Berarti artinya apa? Dia membeli, dia tidak bisa produksi, paham? Jadi kayak dagang. Dagang adalah kita membeli dari supplier, oke? Terus kita jual, terus sisanya kita simpan dalam inventory, oke? Tapi kalau dalam hal ini bisa memproduksi sendiri, gitu. Berarti yang harus kebutuhannya harus dia perlukan, R itu harus di bawahnya produksinya dia selama 1 tahun, oke? Jadi setelah dikalikan adalah 31.623 buah adalah pemesanan optimal. Terus waktu optimalnya setiap membuat pemesanan underdeal. T bintang adalah 31.623 dibagi 200.000. Nah, sama dengan 0,158 tahun. Kira-kira 58 hari. Jangka waktu siklus pesanan yaitu jangka waktu antara 1 pembuatan dan pembuatan onderdil berikutnya
31.623 dari mana? Dari Q ini ya. Dibagi R, ingat R-nya masih 100.000, bukan 200.000. Karena di sini ada tingkat produksi. Jadi Q bintang dibagi R sama dengan 0,316 tahun atau kira-kira 115 hari. Jumlah biaya optimal berarti JB berapa tadi? 100.000 bagi 331.623 kalikan 5.000 ditambah 31.623 per 200.000 kalikan dikurangi 100.000 per 200.000, nanti dikalikan 2 ya teman-teman ya, supaya jadi 31623. Oke, 100.000 ya kan, kalikan 2 nanti jadi 31.623. Ya, terus yang ini PR. Oke. Nah, ini ada safety stock atau reorder point dan analisis sensitivitas. Safety stock itu persediaan barang ekstra, sifatnya adalah kelebihan dari kebutuhan yang biasa terjadi untuk menghadapi antisipasi dari kekurangan barang yang dibutuhkan perusahaan. Nah, penyebab kekurangan barang itu misalnya apa? Terjadi kenaikan atau pertambahan permintaan di atas kebutuhan normal dan jumlah supply terlalu sedikit. Jadi dia kekurangan barang, ya kan? Ini dalam hal ini berarti kasusnya apa? Kasusnya adalah dia tidak bisa produksi. Ya, dagang itu mengandalkan pada supplier, gitu ya. Supplier ini barang nih, ya udah kita kasih, kamu jual, kan? Perjalanan barang sifatnya ekstra. Terus kita menghitung bagaimana kita bisa menghitung reorder point yang optimal di sini. Pertama adalah kita menghitung perkiraan atau expected value biaya kekurangan barang atau biaya persediaan dan probabilitasnya. Kedua adalah jumlah biaya yang dikeluarkan untuk setiap alternatif reorder point dihitung dengan menjumlahkan biaya keterlambatan dan biaya persediaan. Biaya keterlambatan sama dengan banyaknya barang yang terlambat dikalikan biaya keterlambatan tiap barang dikalikan siklus pembelian selama 1 tahun atau setahun membeli beberapa kali. Poin keempat, biaya persediaan adalah jumlah persediaan dikalikan biaya penyimpanan setiap barang selama 1 tahun. Nomor 5, setelah diketahui jumlah biaya persediaannya, expected cost-nya dapat dihitung dengan biaya dikalikan dengan probabilitas. Tiap alternatif reorder point dapat dihitung expected value-nya, dan 7 adalah selanjutnya dipilih reorder point optimal yang expected cost-nya terendah. Oke, masih ingat dengan expected value ya? Kita sudah bahas di RO kemarin. Contohnya suatu pabrik perlu gandum sebagai bahan baku roti dan jumlahnya tidak selalu sama. Yang diketahui adalah alternatif jumlah kebutuhan selama lead time. Nah, lead time di sini itu adalah waktu antara pemesanan barang sampai barang datang. Istilahnya apa? Kalau dalam kehidupan sehari-hari adalah waktu tunggu. Oke, kita pesan barang kayak di shopping online lah ya. Kita klik barang, kita purchase gitu ya. Nah, kita tunggu. Nah, selang antara kita pesan sampai barang dipesan adalah lead time, waktu tunggu. Begitu juga kayak gitu ya. Perusahaan itu pesan barang. Nah, berapa lama itu waktu datang? Nah, itu masuk kehitung juga ya. Kehitung dalam perusahaan gitu. Ikut diperhitungkan. Misalnya jumlah barang yang diperlukan selama lead time bisa sebanyak 30 kuintal dengan probabilitas 0,2. Terus 40 kuintal dengan probabilitas 0,2 juga sama. Terus 50 kuintal dengan probabilitas 0,3. Bisa juga 60 kuintal dengan probabilitas 0,2. Atau bisa juga 70 kuintal dengan probabilitas 0,1. Biaya pemeliharaan dalam gudang atau carrying cost sebesar Rp5.000 tiap kuintal gandum. Bila terjadi kekurangan gandum, perusahaan akan menanggung kerugian produksi sebesar Rp40.000 tiap kuintal gandum setiap tahun. Selama 1 tahun terjadi 6 siklus pembelian.
Jadi selama 1 tahun itu pembeliannya sebesar berapa? 6 kali atau 6 siklus pembelian. Nah, kita ngitung nih caranya bagaimana nih. Reorder point 30 kuintal. Pertama kita hitung biaya kekurangan barang dan biaya persediaan bila perusahaan menentukan reorder point-nya 30 kuintal. Reorder point itu berarti setiap poin 30 kuintal ya, dia reorder lagi di titik itu. Kan reorder kan, pesan kembali. Nah, stok jumlahnya itu jumlah stok out cost dan adanya inventory dan inventory cost. Ingat di sini, stock out cost, stock out cost. Apa itu stock out cost? Biaya kehabisan barang. Biaya. Betul, biaya kekurangan persediaan. Biaya kehabisan. Kekurangan. Betul. Pinter sekali. Dapatnya pinter-pinter ya kelas ini, termasuk yang cerdas saya lihat. Nggak perlu menerangkan terlalu keras gitu, sudah paham. Perlu belajar lebih banyak lagi gitu kan supaya bisa lebih. Oke. Demand real selama lead time misalnya 30. Oke. Stock out-nya berapa? Stock out-nya kenapa 0? Di sini. Kenapa tidak 10, 20? Karena stock out sama dengan reorder point. Nah, betul. Sama dengan reorder point 0. Jadi tidak ada namanya biaya kehabisan stok. Ya kan memang itu reorder point titiknya, paham di sini. Jadi pas gitu loh. Ibarat kita punya uang 50 NT, kemudian kita beli cipain 50 NT, ya pas gitu loh, paham ya. Jadi tidak ada biaya kekurangan barang gitu kan. Jadi 0, sama. Order point sama dengan stock out-nya. Berarti stock out cost-nya juga sama, 0. Nah, 40 nih. Stock out-nya 10. Kenapa bisa 10? Dikurangi 30. Yes, betul sekali. Logikanya adalah butuhnya 40, tapi ada 30. Berarti kan nombok 10. Ya, saya pakai istilah nombok ya, ada yang tahu bahasa Jawa semua ya. Nomboknya 10. Karena apa? Dia kurang. Kau ingin beli cotofu harga 50, kamu punya uang cuma 40, berarti kamu nomboki 10. Paham? Nah, berarti 10 itu dihitung 10 kali 40, 40 rupiah. Nah, 6 itu apa? 6 itu siklus pembeliannya setiap tahun. Berarti sama dengan 2.400, total cost-nya berapa? 2.400. Nah, 50 juga sama kan? Berarti kekurangannya berapa? 20. Karena 30 mencapai 50, 20. Nah, itu kekurangannya kalikan 40. Per stock out cost-nya 40 kali 6. Total cost. Tidak ada inventory ya, jelas ya. Apalagi yang mau disimpan, ini kurang kok. Kan berbanding terbalik kan. Ini kayak sistem pipo ya, Pak? Kenapa? Kayak sistem first in, first out? Kurang tahu. Yang jelas kita fokus pada kekurangan sama inventory. Yang jelas kalau ada stock out cost, di situ tidak ada inventory. Kalau banyak inventory, berarti tidak ada kekurangan, gitu aja. Kita banyak lumbung padi di sini. Berarti di sini 0, betul ya, karena kita banyak. Kalau di sini nggak ada, kita cuma 30 doang, reorder point, ya kan. Kalau 50 berarti kita nombor 20, berarti stock loss-nya 20. Saya nggak tahu tentang FIFO itu, Mas. Saya belum paham. Nah, 20 kali 40 kali 6, 4.800. Nah, jelas 0 ya. Ya, apalagi yang mau disimpan, nah kita nombok, kan istilahnya gitu kan. 60 nombornya bikin lagi 30, ya 70 apalagi. 40 berarti stock out cost-nya paling besar ya, 9.600. Biaya kekurangan barang, 9.600. Bagaimana kalau reordernya 40? Nah, kita hitung dulu di sini expected value-nya. Tadi probabilitasnya sudah ada ya, tadi sudah di soal ya. Nah, ini tinggal dikalikan aja dengan probabilitas 0,2 kali 0,2. Yang 40 tentu saja kan
0,2 kan, jelas. 40 kali 0,2, 2400. 0,2 kalikan 2400, 0,3 kalikan 4800. Nah, ini dijumlah sigma 4320. Jadi, untuk reorder 30 kuintal, expected value-nya adalah 4320. Biaya tiap alternatif dikalikan probabilitas. Total jumlah effective value pada reorder 30 kuintal adalah 4.320.000. Karena ini dalam ribuan. Teman-teman kalau ada soal gini, nggak usah tulis angkanya detail gitu ya. Cuma tulis saja dalam ribuan. Berarti ini dibagi 1000. Oke. Nah, bagaimana dengan 40 kuintal? Sama. Terus sama. Cuma bedanya. Nah, bedanya di sini 30. Inventornya nambah. Ya kan? Di sini kelebihan karena di order 40, di sini 30. Berarti yang bisa disimpan berapa? 10, ya enggak? Ada kelebihan 10. Teman-teman ada uang 60. Ingin beli tofu 50 NT. Berarti kan ada yang bisa disimpan. Ternyata harganya 10 NT lebih murah. Berarti 10 itu masuk ke inventory, paham? Ke dompet Mas, dompet Mbak semuanya. Berarti 10. Nah, inventory itu ada biayanya, yaitu kalikan ini ada 50 gitu kan, atau 50.000. Nah, 40 0 ya. 50 berarti stock out cost-nya berapa? Dia hanya 40 nih. Kurangnya 10, betul kan? 10 kali 40 kali siklus pembelian 6.400. Sama 60 kurangnya berapa? 20. 20 kali 40 kali 6 4.800, berarti 4.800. 70 juga. Bagaimana dengan expected value? Ya tinggal dikalikan aja ya dari tabel tadi. 2 kali 5, 1, 0, jadi 2.410 atau 2.410.000 untuk reorder 40 kuintal. Bagaimana dengan 50 kuintal? Nah, ini menarik lagi. Ada 2 inventory cost di sini, ya, karena melebihi dari 30 dan 40. 30 berarti inventory 20, 40 inventory-nya 10, 50 kayak gini ya. 50 sama dengan 0, ya, sama dengan order point. Nah, ukuran 10 kuintal berarti biaya ukuran barang 10 kali 40 dikalikan 6 sama dengan 2.400. 70, 20 kali 20 kali 56 sama dengan 4.800. Seperti itu. Terus dibikin tabel. Hasilnya adalah 990. Bisa dilihat di modul. Kemudian di order point 60 kuintal sudah mau mendekati 70 ya. Berarti ada yang bisa disimpan 1, 2, 3, betul kan? Lebih besar daripada 34, 50. Masuk bleng langsung ke inventory. Ini inventory berapa? 30, 20, 10 di sini sama karena ada order point. Nah, untuk mencapai 70, stock out cost-nya kan kurangannya cuma 1 nih. Kurang berapa? 10 kali biaya stock out-nya, kali 40 kali siklus pembelian sama dengan 2.400. Nah, terkait biaya kurangan barang dikalikan biaya penyimpanan, reorder 60 kuintal adalah 305.000. Dan terakhir 70, reorder point 70, menariknya tidak ada stock out cost-nya, ya. Semuanya adalah masuk ke inventory. Di sini karena di sini adalah revenue-nya tertinggi. Kuantitasnya, unitnya tertinggi 70 kuintal ya. Berarti di sini nyimpan semua nih inventory. Ya enggak, 40, 30, 20, 10, di sini 0. Kita hitung untuk biaya kurang barangnya, biaya penyimpanan, probabilitas dikalikan jumlah biaya. 0,2 kali 200, 0,2 kali 150, sama dengan 110. Berarti total jumlah expected value-nya pada reorder 70 kuintal adalah 110.000. Oke, kita rekapitulasi semua biaya. 70 kuintal tadi 110.000 ya. Oke, expected value-nya manakah yang kita pilih? Dari biaya persediaan. Order point 30 kuintal 4.320.000, 40 kuintal 2.410.000, 50 kuintal
990.000, 60 kuintal, 305, dan 70 kuintal. Mana yang kita pilih? Yang 70 kuintal, Pak. Betul. Paling rendah. Ingat biaya di sini ya. Karena ada biaya kita paling langsung otomatis. Biaya, oh saya paling yang rendah. Oh kok ini profit, carilah paling tinggi. Begitulah. Itu intinya pada hari ini tuh itu. Dan mungkin dalam RO itu ya memang konsepnya cuma itu gitu kan. Cuma ada rumus-rumusnya. Itu perlu dipelajari lebih detail. Nah, menentukan safety stock-nya ini sih ulangan yang kemarin sih menurutku sih tidak terlalu signifikan sih. Yang terpenting tuh di atas ya. Ini jarang sekali. Biasanya soal dari ini hanya tambahan saja, tapi tidak apa-apa untuk teman-teman sebagai pengetahuan. Kita adalah service level terus dari Z, tabel kurva normal, terus ada seperti itu. Ya misalnya dia punya roti nih, perlu kebutuhan topung rata-rata per minggu 700 kuintal dengan standar deviasi 20 kuintal. Nah, kebutuhan tepung biasanya besar rata-ratanya, tapi kadang-kadang terjadi kenaikan secara tiba-tiba. Perusahaan menetapkan batas toleransi kurang barang 5%. Artinya, probabilitas jadi kurang barang adalah 5%. Probabilitas tidak terjadinya kurang barang atau service level 1 min 5% atau 95%, 0,95. Tentukan berapa besar service stock. Kita cari di sini 0,45. Mengapa? Ya, karena selisihnya nih ya, 0,95, 0,05. Berarti 0,45. Cari nilai paling dekat yang mana? Adalah ini. 1,6 pertemuan antara koordinasi titik 1,6 dengan 5. 0,4505. Nah, untuk menentukan safety stock di sini, kita tentukan adalah berapa tadi ketemunya? 1,65 ya, 1,65. Cari titik paling dekat. Ini masuk ke titik ini. 5% di sini. Mengapa tadi bisa 45%? Karena kita ambil yang di sebelah kanan kurva normal. Karena di sini adalah batasnya errornya adalah margin errornya adalah 5%, ya. Batas toleransi kurang barang. Kalau dalam statistik di sini margin 5% adalah standar error, oke, 5%. Berarti di sininya kan 50%, ya enggak? 50% dengan 5%, berarti di sini adalah 45% atau 0,45, begitu. Jadi kebalikannya, kita tentukan luasnya dulu, baru dicari Z-nya berapa nih yang mendekati 0,45. Lihat di tabel distribusi normal, ya yang ini ya, sebelah kanan garis 0 ya, garis tengah ya. Jadi 1,5 kita masukkan di sini, X min rata-rata 700 kuintal per tanda divisinya 20. Jadi kita kalikan di sini, ketemu 7,33. Nah, 733 tadi dikurangi dengan 700. 700 tadi adalah apanya? Kebutuhan tepung rata-rata per minggu. Berarti safety stock-nya adalah untuk jaga-jaga nih, ya enggak? Karena 733 yang dibutuhkan adalah 700, maka dia harus ada 33 yang dia bisa safety, yang dia punya persediaan 33 kuintal. Oke, saya kira begitu saja. Analisis totalitas ini perlu dijelaskan. Ya, ini adalah pelengkap saja sih teman-teman. Sebenarnya tidak terlalu signifikan menurut saya, karena tidak akan keluar dalam soal ya, tapi bagi teman-teman untuk mempelajari bisa mempelajari ini. Kenalkan jumlah permintaan dari 24.000 menjadi 30.000, berarti naiknya 1,25. Ini di modul ada ya teman-teman, bisa baca, dikalikan akar 1,25 jadi sekian. Naik menjadi 12, berarti naik 1,2 kali. Egi baru 9 kilo lama dibagi akar 1,2, ketemu ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi yang terpenting adalah ini aja sih. Yang tadi di awal tadi, CS per CI, biaya simpan tadi ya.
dilihat di modul, dibaca lagi. I think this is enough for today. Thank you teman-teman, sudah cukup pemanasan ya. Teman-teman, lumayan ya. Tidak terlalu susah, tidak terlalu mudah juga. Nanti saya akan kirimkan di layar untuk PPT-nya. Don't worry, teman-teman juga ada yang sudah nge-record juga ya. Oke. Cukup ya di sini. Lumayan. Pinter sekali untuk Arfa. Ya lebih cepat. Good. Kalian lebih mengerti tidak cukup. Latihan otaknya. Pemanasan otaknya ya. Semoga teman-teman bisa berpikir kritis. Enak hitung-hitungan apa apalan? Hitung-hitungan, Pak. Hitung-hitungan ya. Baiklah kalau hafalan susah nyantolnya, Pak. Oh, Jerome Pauline aja bisa, masa kita nggak bisa sih. Matematika adalah ilmu yang menyenangkan. Tinggal dimasukkan aja rumusnya, udah selesai. Cuma dipahami konsepnya aja. Tadi kan kayak Q-S kan. Kita beli, kita butuhkan barang optimum, tapi masuk persediaan. Jadi yang dipakai berarti dikurangi kan. Perlu logika, terus nanti dimasukkan ke rumus. Sudah kuncinya itu aja sih, sama banyak membaca, terus kayak latihan-latihan gitu. Di internet juga ada. Oke, thank you for today. Jaga kesehatan, saya sepertinya agak pilek sedikit sini. Perubahan cuaca nih. Terima kasih Bapak. Iya. Minum air yang banyak, Pak. Terima kasih banyak teman-teman juga ya.